breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. Hai, kembali lagi di Scanetopia. Dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan layout di SketchUp. Nah, kalau teman-teman tahu ya, jadi di SketchUp ini ada yang namanya layout ya, SketchUp-nya sendiri layout, dan juga builder nggak salah saya. Nah, tapi di sini saya akan mengajarkan atau memberikan kalian tutorial bagaimana cara menggunakan layout. Di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2021 dan di sini sudah ada keluar tool seperti ini. Ada 3D Warehouse, ada Extension Warehouse, ada Layout, dan ada Extension Manager. Nah, jadi di sini kita akan gunakan layout ini. Nah, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah bikin dulu modelnya seperti ini. Jadi saya sudah ada sebuah model rumah untuk kita jadikan contoh penggunaan layout. Jadi di sini saya akan buat denahnya ya, denahnya di layout. Nah, layout ini sebenarnya kegunaannya coba kita buka dulu tampilannya ya. Oh, dia harus di save dulu. Jadi kegunaan layout ini sama seperti gambar kerja di CAD atau di ini ya AutoCAD atau Archicad, tapi dia tidak akan sedetail CAD. Nah, ini digunakan untuk presentasi, untuk menunjukkan kepada owner atau klien kita di saat kita presentasi tentunya. Nah, jadi setelah kalian punya model seperti ini, oh ya, kalian harus bikin secara detail ya. Jadi kalau kita potong, nah ini sudah saya potong, belum begitu detail, jadi belum ada material lantainya, jendelanya juga baru ini aja, dan juga belum ada furniture-nya. Jadi saran saya kalau kalian ingin presentasi yang baik, ya selesaikan desain itu secara detail. Jadi terlihat teksturnya, terlihat pintunya di mana, jendelanya di mana begitu. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh saja sehingga saya tidak begitu detail ya. Oke, jadi hal pertama kalian setelah udah bikin secara detail dan rapih, itu penting banget. Harus rapih, harus tergrup ya, tergrup dinding, lantai 1, lantai 2, atap ya, jendela semua harus tergrup. Nah, itu biar rapi dan juga menggunakan layer. Tapi di sini saya nggak pakai layer karena cepat saja. Oke, yang pertama kalian harus keluarkan ini dulu nih, Tools Section Plan. Jadi kalau belum ada, teman-teman bisa buka di sini. Di View Toolbars, lalu nih ada Section. Nah, kalau belum tercentang dia nggak ada kan? Jadi kalian harus centang dulu sehingga keluar Tools Section seperti ini di bar kalian. Oke. Nah, setelah itu kalian tinggal section saja. Nih contohnya gini. Ini contoh ya. Nah, ini sampai biru gini. Kan ada sebuah aksisnya tuh ke atas, kiri, ke atas kanan sana ya, merah, hijau, dan biru. Nah, kita harus sampai ke biru. Jangan begini. Kalau gini jadi potongan. Ya. Nah, ini. Kita klik biru. Nah, sectionnya biarkan saja. Lalu kita turunin dengan cara move, Ctrl M atau M aja, M di keyboard kalian, M. Lalu kalian bisa move seperti ini. Nah, ini potongan di lantai kedua. Oke. Nah, di sini saya sudah bikin potongan di lantai ke-1. Jadi kita tinggal klik aja 2 kali. Nah, begitu. Nah, untuk agar potongan ini hilang, tidak terlihat, itu kalian klik aja ini, display, sectionnya dimatikan. Ya. Nah, setelah itu step kedua. Step kedua kalian lakukan ini. Di sini ada yang namanya view, ada ISO, ada top, ada front. Lagi-lagi kalau belum terbuka di bars kalian tinggal buka di sini di toolbars, lalu ada view. View nih, centang aja. Oke, sip. Nah, setelah itu kalian bikin top. Nah, cuman di sini masih perspektif. Sedangkan masih 3D ya. Sedangkan kita butuh kalau untuk denah itu 2 dimensi. Kecuali kita mau denahnya ISO seperti ini. Nah, itu 3 dimensi. Tapi kalau untuk denah 2 dimensi, kalian harus buka di sini view, di kamera, terus parallel projection. Udah ya. Nah, biar agak cakep sedikit, kita kasih bayangan. Sebelah kanan ini ada shadow.
show shadownya. Nah, ada bayangan ya. Dan kalian atur-atur aja lah jamnya yang bagus gimana. Kalau gini kan nggak bagus ya. Jadi kalian atur aja ada bayangannya sedikit-sedikit seperti ini. Udah cukup. Kemudian terakhir kalian save. Kalau di sini saya Ctrl save aja. Kita tunggu sampai selesai save. Nah, kalau kalian pengguna SketchUp Pro 2021 ini akan ada nih, akan ada tools seperti ini. Tapi kalau untuk yang 2021 ke bawah nggak tahu ya, saya lupa juga. Nah, jadi di sini 2021 jadi ada tools layout, tinggal kalian klik layout saja. Tunggu sebentar, dia akan terbuka seperti ini. Nah, kalau udah terbuka, kita disuruh pilih template-nya. Choose a template. Di sini ada template graph paper. Jadi dia ada kayak apa ya, milimeter block gitu kali ya kalau di buku. Ada juga yang plain, jadi putih aja. Jadi saya pilih putih aja. Tunggu lagi. White. Nah, lihat. Udah ada denah yang udah kita save tadi di SketchUp. Langsung terplot di kertas A3. Ini kertas A3 ya. Jadi di sini kalian bisa bikin kop, bisa bikin garis pinggirnya seperti ini. Nah, gitu. Ya. Bisa bikin garis pinggir, kita fill, kita hilangin. Kemudian kita ini ya, bisa nggak ya diletakkan ke belakang? Oke, gitu aja ya. Oke, sip. Nah, juga ada garis pinggirnya, kalian juga bisa bikin kop di bawahnya gitu. Nah, ini skala, kita harus ngatur skalanya dulu. Cara ngaturnya adalah kita klik gambarnya, kemudian klik kanan. Di sini di bawah ada scale. Nah, ini kan current scale itu 1:78. Nah, kita bikin scale-nya 1:100. Nah, dia jadi lebih kecil, ya kan? Jadi dia lebih kecil. Nah, di sini kalian tinggal otak-atik. Di sini kalian bisa bikin ini, ada label, ada teks, kemudian ada dimensi. Nah, dari teks dulu nih. Misalnya teksnya kita mau bikin di sini ini ya, ruang keluarga misalnya. Yang kita ketik ruang keluarga, ya kan? Lalu di sini kalian bisa edit text style. Text stylenya di sini bisa bikin bold. Nah, bold atau rata tengah, rata kanan, rata kiri ya. Nah, itu bebas, itu terserah kalian. Lalu size-nya juga atur aja. Kira-kira bagusnya seperti apa. Sini saya contohin aja ya, biar cepet. Kemudian tinggal copy. Ini kamar tidur. Kamar tidur. Oke. Nah, itu ya. Cepatnya begitu ya. Kemudian kalau ini ada label, itu bisa kita bikin kayak gini nih. Misalnya ini ada material di sini. Nah, kita bisa tambahkan bata roster. Nah, gitu. Jadi keterangan. Jadi kita bisa bikin keterangan ya. Tuh. Kemudian di sini ada section, dimensi. Dimensi itu dimensi. Kita bisa klik dari sini ke sini. 2,8 meter. Kemudian ini juga, dan seterusnya lah ya. Jadi kalian tinggal atur aja. Nah, ini juga besar kecilan juga bisa di style di ini ya, di text style ini ya, di format ya. Dan jenis fontnya juga bisa kalian ganti. Nah, terus saya ingin kasih tahu kalian bahwa di sini juga kalian bisa edit di feel-nya nih feel-nya. Misalnya di side pattern ini tuh ada ini nih, ada rumput-rumputan kayak ini. Jadi kalian bisa pasang misalnya di sini rumput ya. Nah, pasang rumput di sini. Nah, gitu. Jadi berwarna gitu. Tapi saran saya enaknya kalian bikin material langsung di SketchUp. Contohnya kalau misalnya udah jadi kayak gini, gimana? Bisa diupdate nggak? Bisa. Cara gini. Kita buka lagi SketchUp-nya. Nah, ini SketchUp ya. Kemudian ini misalnya kita mau bikin material rumput ya. Kita ganti jadi material rumput. Mana ya? Ini nih. Grass. Nah, ini material rumput. Nah, kemudian ini kita kasih wood ya misalnya ya. Ini contoh ya, ini contoh.
kemudian ini juga kasih wood misalnya gitu ya, ini juga kasih wood, tapi kita ganti ya warna woodnya jangan sama. Nah ini misalnya begini ya, misalnya begini, kembali kita bikin top seperti ini dan kita save aja, kita save. Nah kalau udah kita save di layoutnya tadi, ini kita klik lagi gambarnya, kita klik kanan. Di sini ada tulisan yang namanya update model reference. Tinggal kita klik. Kita tunggu sebentar. Dia mutar dulu. Nah, langsung terupdate kan? Tapi ini kayaknya skalanya harus diatur lagi sih. Scale. Oh enggak, 100 loh. Nah, ini 150. Gede banget ya. Jadi 100. Nah gitu, tapi ini bergeser, jadi harus diedit lagi. Jadi ini posisi SketchUp kalian ini kalau bisa sama, tetap kayak ini. Jadi saran saya kalian harus bikin scene dulu, create scene. Nah di sini kalian bisa rename denah lantai 1 misalnya. Jadi kalau misalnya kalian apa ini, why? Nah, di enter. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin ubah-ubah, nanti balikin lagi ke lantai 1. Kayak gini. Save lagi, kemudian nanti di sini update lagi. Sehingga letak ini nanti tulisan-tulisan ini nggak berubah. Jadi kalian tidak perlu geser-geser lagi ya. Kalau ini tadi saya berubah si posisi gambarnya. Begitu kira-kira. Nah, terus bisa nggak Bang kalau kita nambah layout lagi? Bisa. Kita tinggal klik ISO ini misalnya ya. Ini contoh misalnya saya mau kasih nampak isometrinya seperti ini ya. Nah kalau udah kita tinggal save lagi, save. Nah jangan lupa di ini ya, di scene ya, ISO rename ISO misalnya ya, ISO. Oke. Nah udah di save tadi ya, udah di save. Kalian tinggal buka layout ini lagi, layout. Oh save lagi. Nah kalau udah, kalian akan disuruh lagi choose template, kemudian pilih lagi yang landscape. Nah lihat, jadi di sini ada 2 pack, ada 2 halaman. Yang satu gambar denah, tapi di sini kalian jangan update. Kalau kalian update di sini maka dia akan jadi ISO. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian mau update, kalian buka dulu SketchUp-nya, buka dulu denah ini, save dulu lagi, baru update di layoutnya. Begitupun kalau ada perubahan di ISO, klik dulu scene ISO-nya, save lagi, baru update lagi di sini. Begitu. Nah, jadi kita punya 2 halaman. Begitu aja terus. Dan kalian seperti biasa explore lebih lagi dan bikin lebih detail untuk kebutuhan kerjaan teman-teman nantinya ya. Nah jadi mungkin dari saya hanya itu aja dulu yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman dalam belajar SketchUp ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.